Dan berbicara soal metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan Indonesia akibat pandemi corona memang menyimpan sejumlah kisah. Ya, selain sulitnya membuat anak fokus belajar via daring lantaran banyaknya aplikasi hiburan pada gadget, ada pula kisah orang tua yang terpaksa harus sibuk mencari pinjaman gadget pada tetangga lantaran tidak memiliki perangkat gawai pintar. Iya, sementara di Pandeglang, Banten lantaran banyak siswanya dari kalangan tidak mampu, seorang guru sekolah dasar berinisiatif memanfaatkan rumahnya untuk dijadikan tempat belajar tatap muka berskala kecil. Sibuk memohon pinjaman gawai pintar dari tetangga sekitar. Begitulah upaya yang dilakukan Nani Yuningsih setiap paginya demi cucunya bisa ikut proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, apa daya, warga Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini tidak memiliki gawai pintar, benda yang sangat dibutuhkan siswa untuk dapat mengikuti PJJ via daring. Setiap hari belajar, cucunya Randy Putra Prasetyo yang duduk di kelas 3 salah satu SD negeri di Kecamatan Tebet ini harus melapor kehadirannya pada wali kelasnya sejak pukul 6:30 pagi melalui video. Dan kemudian berlanjut ke kegiatan belajar mengajar yang juga dilakukan secara daring hingga pukul 11 siang. Bahkan untuk materi pelajaran tertentu, belajar dilakukan secara virtual. Tak hanya itu, sejumlah tugas sekolah juga harus dikirim melalui aplikasi. Jelas, selain harus kerepotan meminjam gawai pintar pada tetangga, Nani juga harus mengeluarkan budget lebih untuk membeli kuota internet. Itu saya memang ke tetangga, jadi anak saya tuh belajar sama tetangga saya gitu. Harapan saya sih pengennya sekolahnya di sekolahan gitu, jadi saya nggak capek beli ini pulsa ya kan, udah saya nggak megang handphone gitu. Mau saya mah pengennya kembali ke sekolah lagi belajar. Menyadari keterbatasan ekonomi para siswanya yang kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu sehingga tidak memiliki gawai pintar, seorang wali kelas sekolah dasar negeri di Pandeglang, Banten berinisiatif menyulap rumahnya menjadi tempat belajar tatap muka berskala kecil. Dengan memanfaatkan area teras rumah, Lisnawati Daman mengajar belasan murid kelas 4 SD usia 10 tahunan layaknya belajar di sekolah. Meski terbilang sederhana dengan tempat seadanya, metode belajar tatap muka ini masih dinilai efektif lantaran murid lebih memahami materi yang disampaikan. Kendati demikian, proses belajar tetap dibatasi dengan jumlah murid yang hanya setengahnya saja dan dibagi menjadi 2 tahap pertemuan untuk mengantisipasi resiko penularan corona. Karena kalau menggunakan daring alias secara online itu kendalanya, banyak sekali kendalanya ya. Terutama karena banyak orang tua yang tidak memiliki HP Android yang jadi saya kira atau kami kira pembelajaran daring tersebut kurang efektif. Diketahui saat ini Kabupaten Pandeglang berada dalam zona kuning penyebaran virus corona dengan total 15 kasus positif dan 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan Transmedia.